Setiap tanggal 10 Arafah ada perkumpulan 40 wali di atas gunung di daerah Makkah. 40 wali ini tersebar ke seluruh pelosok dunia, dan setiap tahun mereka berkumpul di atas bukit di daerah Makkah ini. Maaf, tempat dirahasiakan. Yang datang ada yang terbang, ada yang naik sajadah seperti Aladin, ada yang muncul dari bumi, ada yang naik burung, ada yang keling tahu-tahu sudah di tempat. Acara tahunan ini, semacam reuni, dipimpin langsung oleh King of the King Sultanul Aulia, rajanya para wali yang setiap masa hanya satu orang di jagat seluruh alam semesta ini. Di atas bukit mulai terdengar dentuman-dentuman lantunan zikir yang terpancar dari hati mereka. Di atas bukit para malaikat berwujud awan ikut menyemarakan acara reuni tahunan ini dengan hembusan angin yang sepoi-sepoi berlantunkan takbir, tahmid dan tahlil. Tampak di kejauhan di bawah bukit ada orang yang tidak terlalu tua, tampak tertatih-tatih dan sangat kesulitan mencoba menaiki bukit. Berbeda dengan wali-wali yang datang sebelumnya, seorang tua ini tampak sangat kesulitan menaiki bukit. Dengan tongkatnya dia berusaha melewati bebatuan yang terjal dan berliku. Kadang dia berhenti sebentar untuk mengatur pernafasannya lalu melanjutkan menaiki bukit lagi. Setelah sampai di puncak tampak jelaslah orang ini, gemuruh nafasnya masih tampak tersenggal-senggal kecapean. Pakaiannya biasa. Jubah putih yang agak kecoklatan, agak kotor, walaupun kelelahan wajahnya selalu tersenyum. Dari wajahnya bisa dikatakan orang ini gak gampang meremehkan orang lain, tawadu dan sopan. Para wali menghentikan aktivitasnya setelah melihat kedatangan orang tua ini. Suasana tiba-tiba hening. Satu persatu para wali menyalami orang ini dengan penuh hormat dan takzim. Ahlan wa sahlan ya Habibullah ya Sultanul Aulia, ucap mereka. Ternyata orang yang tampak biasa sekali ini adalah rajanya para wali. Keramatnya dan kesaktiannya seakan tidak ada sama sekali. Tolong panggilkan Pak Idi Arek Indonesia itu suruh ke sini, ucap sang Sultanul Aulia kepada para wali. Di sela-sela kerumunan para wali muncullah seorang pemuda dengan jas layaknya tentara dan peci hitam yang agak tinggi. Dari wajahnya terlihat kalau Pak Idi ini pemuda yang kocak. Dengan wajah cengar-cengir pemuda ini mendekati sang Sultan Aulia dan mencium tangannya. Setelah wali Pak Idi ini menghadap, sang sultan ini berkata kepadanya, "Di Pak Idi sini aku minta rokoknya dan tolong sekalian masak air buatkan kopi." Hehehe, ternyata wali yang kemana-kemana bawa rokok dan kopi hanya wali dari Indonesia. Sehabis dari pertemuan di Makkah, wali Pak Idi kembali lagi ke Indonesia. Wali Pak Idi ingin mencoba ilmu yang baru saja didapat dari temannya wali dari India, Naseerhan, yaitu ilmu melipat bumi. Teman wali Pak Idi ini memang terkenal sakti. Seluruh biksu di India tidak dapat menandingi kesaktiannya, bahkan biksu dari Tibet banyak yang masuk Islam. Setelah kalah bertarung dengan Naseerhan ini, ketika berangkat ke Makkah wali Pak Idi, nunut, temannya dari India ini. Wali Pak Idi hanya disuruh menggandeng tangannya lalu tiba-tiba saja keling wali Pak Idi dan temannya Naseerhan sudah berada di Makkah di atas bukit tempat pertemuan, dan karena kasihan wali Naseerhan ini mengijazahkan ilmu melipat bumi kepada wali Pak Idi, supaya di acara pertemuan-pertemuan yang akan datang wali Pak Idi tidak repot mencari tuntunan lagi. Wali Pak Idi memejamkan matanya dan mulutnya mulai berkomat-kamit membaca doa-doa khusus. Tiba-tiba tubuh wali Pak Idi terasa dingin, bumi yang didudukinya terasa seperti es. Wali Pak Idi membuka matanya, tampak di depannya bukit yang tertutup es. Dia melihat ke bawah, bumi yang didudukinya juga terbuat dari es. Di manakah aku ini, batin wali Pak Idi. Wali Pak Idi berdiri, melihat sekelilingnya. Semuanya tampak putih tertutup salju. Wali Pak Idi berjalan mengitari tempat yang belum pernah dilihat selama hidupnya. Sepi, tiada orang sama sekali. Lama-lama wali Pak Idi mendengar ada orang yang bersenandung membaca sholawat. Wali Pak Idi dengan langkah perlahan-lahan mengikuti asal suara senandung sholawat tersebut. Dan tampaklah di depannya beruang besar putih, membungkuk di tepi sungai mencari makanan ikan segar. Masya Allah, ternyata yang bersenandung itu bukan manusia tapi beruang putih ini. Wali Pak Idi berhenti, beruang putih itu menoleh kepada wali Pak Idi dan berkata kepadanya, "Assalamualaikum," ucap beruang itu. "Waalaikumsalam," jawab wali Pak Idi dengan perasaan kaget dan heran. "Kamu wali Pak Idi ya? Aku tadi dapat kabar kalau nanti ada orang yang kesasar ke sini. Namanya wali Pak Idi," ucap beruang itu. Setelah memakan ikan yang baru didapatnya, beruang putih itu melanjutkan berkata lagi, "Kamu jangan khawatir, memang sudah biasa orang belajar itu tidak bisa langsung menguasai ilmu yang baru didapatnya. Cobalah sekali lagi," kata beruang tersebut lalu pergi meninggalkan wali Pak Idi. Wali Pak Idi diam 1000 bahasa. Wali Pak Idi mendongak ke atas melihat posisi matahari. Ternyata dia kesasar ke kutub selatan, dan bertemu beruang putih yang bisa bicara.
Setelah sholat sunnah 2 rakaat, Wali Paidi mulai merapal doanya kembali dan keling. Wali Paidi membuka matanya kembali. Dan betapa kagetnya Wali Paidi ketika membuka matanya, tampak di sekelilingnya banyak orang berlarian dengan memakai baju gamis selutut dengan memakai surban. Tampak di tangan mereka senjata AK-47, terdengar suara bising peluru berseliweran. Aduh, kesasar lagi aku ini, tadi kesasar ke Kutub Selatan, sekarang kesasar lagi ke Afghanistan, wes kok gak kesasar ke Hollywood saja. Wali Paidi mengamati salah satu pasukan yang semuanya berjenggot panjang. Wali Paidi tersenyum sendiri melihat jenggot mereka. Memang di negara yang dikuasai Taliban ini bukan operasi helm yang dilakukan di sana tapi operasi jenggot. Kalau ada laki-laki yang tidak berjenggot maka kena tilang. Wali Paidi berdiri berjalan mencari ke tempat yang sepi. Wali Paidi tidak suka dengan peperangan. Wali Paidi memutuskan untuk langsung pergi saja. Setelah menemukan tempat yang sepi, Wali Paidi mulai merapal dua-dua ilmu melipat buminya lagi. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah Wali Paidi. Wali Paidi membatin mudah-mudahan tidak kesasar lagi. Wali Paidi membuka matanya perlahan-lahan, tampak di depannya rumah yang terbuat dari kayu, persis rumah para transmigrasi di luar pulau. Tidak lama kemudian keluarlah seorang tua berpeci putih dengan baju takwa dan bersarung melambaikan tangannya memanggil Wali Paidi. Wali Paidi teringat dengan orang tua ini, beliau adalah Habib Ali Al-Habsyi Pahat Malaysia, yang kemarin juga ikut pertemuan di Makkah. Masya Allah, ternyata aku masih kesasar lagi, batin Wali Paidi. Wali Paidi melangkahkan kakinya mendekati Habib Ali Al-Habsyi. Wali Paidi teringat beberapa tahun yang lalu ketika Sayyid Maliki dari Makkah mau berkunjung ke dalamnya Habib Ali ini. Di dalam perjalanan Sayyid Maliki ini tiba-tiba merasakan kangen yang amat sangat terhadap datuknya baginda Nabi Muhammad. Setelah sampai di depan endalem Habib Ali hanya menyuruh masuk Sayyid Maliki, sedang rombongan yang lain disuruh menunggu di luar. Beberapa menit kemudian Sayyid Maliki keluar dengan beruraikan air mata. Sayyid Maliki menangis terseduh-seduh. Sudah terobati kangenku, ucap Sayyid Maliki dengan masih menangis. Ternyata ketika Sayyid Maliki masuk ke dalamnya Habib Ali, Sayyid Maliki dipertemukan oleh Habib Ali dengan baginda Nabi Muhammad. Subhanallah. Mari masuk nak, jangan melamun saja, ucap Habib Ali. Inggih Mbah, jawab Wali Paidi, lalu melangkah mendekati Habib Ali. Setelah mencium tangan beliau, Wali Paidi masuk ke dalam. Kamu memang gak bakat dengan ilmu melipat bumi itu nak Paidi, jadi nanti gak usah dicoba lagi. Kamu naik pesawat saja dari sini ke Indonesia, kata Habib Ali. Inggih Mbah, jawab Wali Paidi. Siapa tahu nanti ketika kamu naik pesawat, kamu bertemu dengan Mulan Jamila yang kamu gandrungi itu, goda Habib Ali. Hahaha, Wali Paidi hanya bisa tertawa mendengar godaan Habib Ali ini. Setelah makan bersama, Wali Paidi pamit pulang. Habib Ali menepuk-nepuk pundak Wali Paidi mengantarkannya keluar dari dalam. Ingat perintah Sang Sultan nak Paidi, setelah sampai ke rumah segeralah ke Gunung Arjuna untuk kholwat di sana. Inggih Mbah, jawab Wali Paidi. Setelah mencium tangan Habib Ali, Wali Paidi beranjak pergi ke bandara, naik pesawat pulang ke Indonesia. Setelah beberapa hari di Indonesia, Wali Paidi ini berencana melakukan suluk nyepi ke gua di Gunung Arjuna sesuai perintah Sang Sultanul Aulia. Wali Paidi mulai berkemas untuk berangkat ke Gunung Arjuna. Berpres-pres rokok sudah disiapkan mulai DJ Semsu, gudang garam dan jarum sudah lengkap, tidak ketinggalan kopi satu blek juga di bawahnya. Setelah sampai di kaki Gunung Arjuna, Wali Paidi mulai mendaki mencari gua yang dimaksud oleh Sang Sultanul Aulia. Pada hari yang ketujuh sejak pendakian, Wali Paidi akhirnya menemukan gua tersebut. Gua itu mulutnya kecil tertutup ilalang tetapi dalamnya luas. Di pojok kiri ada sumber mata air dan di pojok kanan ada batu yang menyerupai meja yang kemungkinan oleh yang punya gua ini dulu dipakai untuk sholat. Wali Paidi menaruh barang bawaannya di sebelah batu yang mirip meja tersebut, dan pergi menuju ke mata air untuk mandi dan berwudu. Ketika mandi, hati Wali Paidi ini dengan sendirinya berzikir dengan cepat dan otomatis. Pengetahuan ruhani Wali Paidi semakin bertambah, hatinya berbunga-bunga tanpa dapat ia cegah, nur basyirohnya semakin terang benderang. Setelah berwudu, Wali Paidi ini melakukan sholat di atas batu yang mirip meja itu, beratus-ratus rokaat tanpa terasa telah berlalu dan Wali Paidi baru sadar ketika terdengar ayam berkokok. Wali Paidi turun dari batu menuju tempat perbekalannya untuk membuat kopi dan duduk santai sambil merokok. Panci sudah dikeluarkan dan rokok DJ Semsu refill sudah disiapkan, tapi alangkah kagetnya Wali Paidi ini ketika mencari korek tidak ada. Ia keluarkan semua isi tasnya tapi tetap aja korek tidak ditemukan. Waduh ciloko iki,
Wali Paidi bergumam sendiri. Dia melihat kopi satu blek yg aromanya begitu harum dan berpre-pres rokok berbagai merek tergeletak di samping kopi. Wes, muspro kabeh iki, kok bisa koreknya gak ke bawah, kata Wali Paidi mulai kesal. 1-2 hari dilalui Wali Paidi ini tanpa kopi dan rokok dan pada hari yang ketiga Wali Paidi mulai tidak tahan, hatinya semebelah ketika melihat kopi dan rokok yang terkulai tak berguna. Wali Paidi mulai membaca his. Semua his ia kerahkan dan setelah membaca asfa, 3 kali Wali Paidi ini mengusapkan telapak tangannya pada matanya dan biar seluruh alam jin dan makhluk halus lainnya tampak sangat jelas terlihat. Wali Paidi segerombolan jin di luar gua sebelah kiri. Kira-kira 10 meter dari mulut gua, Wali Paidi mendatangi bangsa jin yang terdekat dengan gua tersebut. Gerombolan jin yang melihat Wali Paidi datang, tampak ketakutan. Ada yang punya korek api? Tanya Wali Paidi kepada bangsa jin. Kami gak punya, jawab mereka. Wali Paidi langsung mengobrak-abrik tempat para jin tersebut. Para jin lari tunggang langgang dan banyak sekali yang terluka. Selanjutnya setiap tempat yang ada jinnya didatangi oleh Wali Paidi ini dan kalau ditanya jawabannya gak punya korek api maka Wali Paidi ini langsung mengobrak-abrik tempat tersebut. Gemparlah seluruh bangsa jin di Gunung Arjuna melihat sepak terjang Wali Paidi ini. Seluruh desa dan kota dari kerajaan jin di Gunung Arjuna ini telah diobrak-abrik oleh Wali Paidi. Nama Wali Paidi menjadi terkenal menjadi momok yang menakutkan di kalangan bangsa jin. Dan akhirnya tibalah Wali Paidi ini di pusat kerajaan bangsa jin. Ketika sampai di gerbang kerajaan Wali Paidi disambut oleh 2 prajurit yang memang oleh raja mereka diperintahkan untuk menyambut Wali Paidi dan mengantarkan kepadanya. Tampak wajah-wajah yang ketakutan di wajah prajurit jin ini melihat Wali Paidi. Dengan suara tergagap, gagap prajurit ini mempersilahkan kepada Wali Paidi untuk masuk istana dan menemui raja mereka. Dalam istana Raja Jin yang bernama Ismoyo ini sudah menunggu kedatangan Wali Paidi. Setelah Wali Paidi masuk istana, Raja Ismoyo ini langsung turun dari singgasananya menyambut langsung Wali Paidi dan mempersilahkan Wali Paidi untuk duduk di sampingnya. Dengan agak takut Raja Ismoyo ini bertanya, "Hamba dengar Tuan Wali telah membuat geger kerajaan hamba, Tuan telah mengobrak-abrik seluruh wilayah kerajaan tanpa ada yang sanggup melawan Tuan, apakah gerangan yang Tuan cari? Sehingga Tuan murka begini, mungkin hamba bisa membantu." Wali Paidi menjawab, "Aku mencari korek, apakah Anda punya?" Seluruh prajurit tegang menunggu jawaban raja mereka. Senjata pedang dan tombak sudah mereka pegang dengan erat bersiap kalau-kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Keringat yang berbau kemenyan keluar dari pori-pori para prajurit Raja Jin yakni Raja Ismoyo, suasana tegang masih sangat terasa. Saking tegangnya ada prajurit yang terkencing-kencing di celana hehehe. "Tuan Wali, buat apakah korek tersebut kalau hamba boleh tahu?" tanya Raja Ismoyo. "Buat menyalakan ini dan membuat ini," jawab Wali Paidi sambil menunjukkan rokok dan kopinya. "Hanya untuk itu?" tanya Raja Ismoyo heran. "Ya, hanya untuk ini," jawab Wali Paidi singkat. Raja Ismoyo membatin dalam hati, "Wali ini aneh. Masak hanya gara-gara pingin ngerokok dan ngopi aja dia telah menghancurkan kerajaanku, dasar wali semprul." Namaku Paidi bukan semprul," sahut Wali Paidi. "Ah, maaf Tuan, ternyata Tuan bisa membaca isi hati hamba." Raja Ismoyo mulai takut dan heran. "Terus gimana sampean punya korek apa tidak?" tanya Wali Paidi lagi. "Kalau hanya untuk menyalakan itu, pakai ini aja Tuan," jawab Raja Ismoyo sambil menjulurkan jari telunjuknya yang tiba-tiba bisa mengeluarkan api. "Masya Allah, kalian kan memang terbuat dari api." "Maaf baru ingat hehehe," jawab Wali Paidi sambil cengengesan. Wali Paidi mendekati Raja Ismoyo, mengeluarkan sebatang rokok DJ Semsu refillnya dan mulai menghisap rokoknya. Allah, begitulah yang terdengar ketika Wali Paidi merokok. Selanjutnya Raja Ismoyo memanggil panglimanya dan berkata kepadanya, "Buatkan kopi buat Tuan Wali ini," perintah Raja Ismoyo sambil mengambil kopi dari Wali Paidi dan menyerahkan kepada panglimanya. "Jangan manis-manis." "Iya," Wali Paidi berpesan. Kerajaan Raja Ismoyo ini yang terkenal angker dan ditakuti bangsa jin dan manusia sekarang berubah bagaikan warung kopi pinggir jalan gara-gara Wali Paidi. "Sampeyan tidak merokok?" tanya Wali Paidi. "Tidak," jawab sang raja. "Apakah sampeyan jin Muhammadiyah?" tanya Wali Paidi lagi. "Saya tidak mengerti maksud Tuan," jawab Raja Ismoyo heran. "Maaf, agama sampeyan apa?" tanya Wali Paidi. "Saya tidak beragama," jawab Raja Ismoyo. "Oh, begitu," gumam Wali Paidi. Keduanya lalu terdiam agak lama.
Maaf Tuan, wirid apa yang Tuan baca? Sehingga Tuan tidak bisa dikalahkan oleh para prajurit saya, tanya Raja Ismoyo penasaran. His dan sholawat, jawab Wali Paidi, maukah Tuan mengajarkan kepada saya? Pinta Raja Ismoyo, ya, boleh, tapi sampeyan harus masuk Islam dulu, jawab Wali Paidi. Lalu Raja Ismoyo memanggil panglimanya, memerintahkan kepadanya untuk mengumpulkan seluruh rakyat dan semua prajuritnya. Dalam sekejap balai agung istana ramai dipenuhi prajurit dan rakyat, bahkan sampai meluber keluar istana. Selanjutnya Raja Ismoyo bersimpuh di kaki Wali Paidi diikuti seluruh rakyatnya. Kami dengan sukarela siap masuk Islam, mengikuti agama Tuan, kata Raja Ismoyo kepada Wali Paidi. Baiklah, ikuti apa yang aku ucapkan, kata Wali Paidi. Dengan suara yang sangat berwibawa Wali Paidi mengucapkan 2 kalimat syahadat diikuti seluruh bangsa jin kerajaan Raja Ismoyo. Ucapan syahadat para bangsa jin ini menggema ke seluruh Gunung Arjuna, bahkan seluruh hewan di Gunung Arjuna berhenti sejenak, tidak ada yang bersuara mendengarkan ucapan syahadat ini. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Wali Paidi mengajarkan pada mereka apa itu Islam dan menjabarkan arti iman secara singkat. Selanjutnya Wali Paidi tinggal di istana Raja Ismoyo guna mengajari mereka cara sholat, cara berzikir dan lain sebagainya. Setelah beberapa minggu tinggal di istana, Wali Paidi akhirnya mohon pamit kepada Raja Ismoyo. Kami masih butuh pencerahan dari Tuan, sudilah kiranya Tuan tetap di sini beberapa hari lagi, pinta Raja Ismoyo kepada Wali Paidi. Jangan khawatir, kelak aku akan datang lagi kemari, kata Wali Paidi. Dan dengan tersenyum Wali Paidi mendekati Raja Ismoyo dan memegang dada Raja Ismoyo, sambil berkata, ajaklah hatimu untuk zikir terus-menerus, ucapkan Allah, Allah, secara berkesinambungan, dalam keadaan apapun teruslah berzikir, dan berusahalah selalu dalam keadaan punya wudu, andai Allah mencabut nyawamu, kamu dalam keadaan suci. Terima kasih Tuan, pesan Tuan akan kami laksanakan, jawab Raja Ismoyo dengan ta'zim. Kalau hatimu sudah bisa berzikir, maka Allah sendiri yang akan membimbingmu, kata Wali Paidi. Apakah kami akan menjadi wali kalau hati kami sudah bisa berzikir sendiri? Tanya Raja Ismoyo. Jangan sekali-kali punya niat pingin menjadi wali, karena keinginan itu termasuk nafsu, berzikirlah karena Allah, jangan ada niatan yang lain, jelas Wali Paidi. Setelah menghisap rokoknya Wali Paidi berkata lagi, Allah menjadikan manusia pemimpin di muka bumi ini, dan mengangkat para walinya dari kalangan manusia, jelas Wali Paidi lagi. Oh begitu, kalau Allah menghendaki begitu kami sangat ridho dengan keputusan Allah tersebut, jawab Raja Ismoyo manggut-manggut. Kalau boleh tahu Tuan ini wali yang bagaimana? Tanya Raja Ismoyo selanjutnya. Aku adalah wali abdal, wali pengganti, kalau istilah dalam sepak bola sebagai pemain cadangan, wali tingkat rendah. Aku dulu hanya seorang abdi seorang kiai. Tugasku hanya menyiapkan rokok dan kopi. Setelah kiai saya meninggal akulah yang dipilih Allah sebagai gantinya, terang Wali Paidi. Jadi wali itu jumlahnya tetap sama dari dulu sampai sekarang? Tanya Raja Ismoyo dengan bersemangat. Iya, jumlahnya wali di seluruh dunia tetap sama, karena setiap yang meninggal pasti ada gantinya. Biarpun kamu tidak ada hak untuk menjadi wali, kamu harus tetap semangat, karena di mata Allah derajat seseorang itu dilihat dari ketakwaannya. Wali itu hanya title yang diberikan Allah buat para wakil-wakilnya di muka bumi, guna untuk mengatur dan menata manusia, dan wali dipilih dari para hamba yang dikehendakinya. Bukan karena ibadahnya, bukan karena zikirnya, tapi karena kehendak Allah. Jadi salah besar kalau ada orang yang pingin atau mempunyai cita-cita menjadi wali. Jawab Wali Paidi. Terima kasih Tuan, mudah-mudahan apa yang Tuan ajarkan kepada kami menjadi ilmu yang manfaat, ucap Raja Ismoyo. Akhirnya Wali Paidi pamit dan meninggalkan Gunung Arjuna diiringi Raja Ismoyo dan seluruh rakyatnya. Setelah Wali Paidi sudah tidak tampak, Raja Ismoyo dengan suara yang lantang berkata kepada rakyatnya. Rakyatku semuanya, nanti atau kapanpun, kalau ada orang yang ke Gunung Arjuna ini berbekal rokok dan kopi, jangan sampai diganggu, jagalah mereka sampai mereka meninggalkan Gunung Arjuna ini, demi menghormati guru kita Wali Paidi. Titah paduka akan kami laksanakan, jawab mereka serempak. Sesampainya di rumah sehabis dari Gunung Arjuna, Wali Paidi menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Tiap pagi Wali Paidi pergi ke pasar berjualan minyak wangi. Orang-orang di pasar dan di rumahnya biasa memanggilnya Kang Paidi tukang minyak. Sekitar jam 1 siang Wali Paidi ini menutup tokonya dan pulang.
Setelah sholat asyar sehabis istirahat siang, Wali Paidi mengajari anak-anak kecil belajar membaca Al-Quran sampai waktu maghrib. Dulu di langgar Wali Paidi yang sederhana ini ramai sekali. Dipenuhi anak-anak kecil yang belajar mengaji, tapi setelah ada sistem ikro dan kirati, langgar Wali Paidi ini sepi. Anak-anak pada pindah ke TPQ 2 yang memang banyak tersebar di kampungnya Wali Paidi ini. Wali Paidi sebenarnya juga ikut pelatihan metode ikro maupun kiroati yang diwajibkan kepada seluruh guru TPQ guna mendapatkan syahadah, semacam ijazah. Tapi Wali Paidi tidak lulus dalam pelatihan ini karena seringnya Wali Paidi merokok dan bawa kopi di dalam kelas. Jadinya di langgar Wali Paidi ini metode yang digunakan tetap memakai metode lama, yaitu metode Baghdadi. Karena bagi guru TPQ yang tidak punya syahadah tidak boleh mengajar dengan memakai metode ikro maupun kiroati, dan lama-kelamaan murid-murid Wali Paidi habis, tinggal 5 anak saja yang tetap mengaji di langgarnya Wali Paidi. Orang tua dari kelima murid Wali Paidi ini tetap mempercayakan anaknya ke Wali Paidi ini disebabkan masalah ekonomi. Mereka adalah orang-orang miskin yang tidak mampu membelikan seragam TPQ dan buku terhadap anak mereka. Daripada tidak mengaji, mereka tetap menitipkan anaknya kepada Wali Paidi, karena di langgar Wali Paidi ini tidak ada tarikan uang. Mereka bebas dari biaya apapun, malah mereka sering dikasih uang jajan oleh Wali Paidi ini. Menjelang maghrib datanglah seorang pemuda yang kira-kira berumur 35 tahun mencari Wali Paidi. Pemuda ini adalah seorang murid Torikoh yang disuruh gurunya mencari Wali Paidi. Nak, carilah kiai di daerah ini namanya Ali Firdaus. Tapi orang-orang di kampungnya biasa memanggil dengan sebutan Paidi. Orang YG memberi faedah, umurnya seumuran denganmu, dan hanya beliau satu-satunya yang bernama Paidi di kampung itu. Kalau kamu ketemu dengannya, sampaikan salamku dan mintalah nasihat padanya. Begitulah yang dikatakan guru pemuda ini kepadanya waktu itu. Pemuda ini disuruh mencari Wali Paidi karena seringnya pemuda ini mengalami hal-hal aneh, seperti ketika sholat. Tiba-tiba ia sudah berada di Makkah dan sholat di hadapan Ka'bah, dan banyak orang yang melihatnya sholat di atas daun padahal dia ada di rumah. Pemuda ini akhirnya sowan kepada gurunya dan melaporkan semua kejadian yang dialaminya, dan disuruh mencari Kiai Ali atau Kiai Paidi. Sesampai di kampung yang dimaksud, pemuda ini bertanya-tanya kepada orang-orang di manakah rumah Kiai Paidi. Di sini tidak ada yang namanya Kiai Paidi, yang ada Kang Paidi, seorang penjual minyak wangi. Begitu jawab orang kampung ketika ditanya pemuda ini. Baiklah, di mana rumah Kang Paidi penjual minyak wangi itu? Tanya pemuda ini. Pemuda ini yakin bahwa Kang Paidi itulah Kiai Paidi yang dicarinya karena gurunya juga bilang bahwa nama Paidi hanya satu orang di kampung ini. Pas waktu maghrib pemuda ini sampai di rumah Wali Paidi. Pemuda ini bertanya kepada seorang wanita yang berada di depan rumah Wali Paidi. Apakah benar ini rumah Kang Paidi penjual minyak wangi? Benar nak, dia ada di langgar itu, sedang imami sholat maghrib, jawab wanita itu sambil menunjukkan langgar yang berada di sebelah rumah Wali Paidi. Terima kasih bu, jawab pemuda ini sambil menuju ke langgar guna sholat maghrib dan sekalian sowan kepada Kiai Paidi. Sehabis wudhu pemuda ini masuk ke langgar sholat berjamaah bersama yang lain. Dilihatnya yang sholat di langgar ini cuma 3 orang, berdiri di samping mereka. Ketika pemuda ini mendengar surat Al-Fatihah yang dibaca Wali Paidi, hati pemuda ini menjadi galau karena Wali Paidi ini ketika membaca huruf Ain menjadi NGG, Robbil Alamin menjadi Robbil Ngalamin. Gimana mau husu dan diterima sholatnya, wong bacanya aja udah keliru. Apakah tidak salah gurunya menyuruhnya sowan kepadanya? Gumam pemuda ini dalam hati. Setelah salam dan melakukan wirid seperti biasa, pada umumnya Wali Paidi ini melanjutkan dengan sholat sunnah, dan sehabis sholat sunnah Wali Paidi ini keluar dari langgar dan duduk-duduk di teras sambil merokok. Pemuda ini menghadap kepada Wali Paidi. Assalamualaikum. Salam pemuda ini, Waalaikumsalam. Jawab Wali Paidi sambil tersenyum. Setelah menyampaikan salam gurunya kepada Kiai Paidi, pemuda ini menceritakan maksud kedatangannya dan menceritakan hal-hal aneh yang dialaminya kepada Wali Paidi. Saya juga heran, kok kamu sampai bisa seperti itu ya, mengalami hal-hal yang menakjubkan padahal sholat kamu tadi aja masih sibuk ngurusi tajwid daripada ingat kepada Allah. Kata Wali Paidi kepada pemuda ini. Seketika pucatlah wajah pemuda ini, dan dalam hati pemuda ini berkata, Masya Allah, ternyata gurunya tidak salah mengenai kiai muda ini. Pemuda ini semakin menundukkan kepalanya di hadapan Wali Paidi ini. Pemuda santri Torikot ini hanya diam, tidak berani berkata banyak di depan Wali Paidi. Suasana jadi hening, hanya terdengar suara Wali Paidi yang menghisap rokoknya.
monggo kopi nekang, dan ini rokoknya." Wali Paidi menawarkan kopi dan rokok DJ Semsoe-nya. "Iya terima kasih." Setelah menyeruput kopinya pemuda ini mengeluarkan rokoknya dan menyalakannya. "Gimana kabarnya Mas Kiai Mursid?" tanya Wali Paidi. "Alhamdulillah baik-baik saja," jawab pemuda ini. "Nanti sehabis sholat Isya, kamu zikir aja di musola sini. Kalau nanti kamu tiba-tiba berada di tempat yang asing, kamu baca la haula wala quwata illa billah 3x, pesan Wali Paidi. "Iya, Mas Paidi," jawab pemuda ini. Tidak lama kemudian terdengar suara adzan berkumandang, menunjukkan kalau waktu sholat Isya telah tiba. Tampak 3 orang yang tadi sholat maghrib telah datang. Setelah berwudu mereka bertiga masuk ke musola menunggu Wali Paidi. Wali Paidi berdiri masuk ke dalam musola dan mempersilahkan pemuda Thorikot ini untuk ngimami sholat Isya. Tapi pemuda ini tidak mau. Wali Paidi akhirnya maju dan dimulailah sholat Isya berjamaah. Pemuda Thorikot ini sholat tepat di belakang Wali Paidi. Jadi pemuda ini dapat mendengar dengan jelas suara Wali Paidi, tapi pemuda ini tidak mau mengulangi kesalahannya di waktu sholat maghrib tadi. Sambil membaca Fatihah pemuda ini mulai mengajak hatinya berzikir Allah, Allah, Allah. Pemuda ini mulai merasakan ketenangan dalam sholatnya, suara hiruk pikuk di sekitar musola mulai hilang. Suasana menjadi hening yang terdengar hanya suara Wali Paidi dan suara hatinya yang berzikir. Lama-kelamaan suara Wali Paidi yang tadinya cemplang dan terdengar tidak bertajwid, berubah menjadi sangat merdu dan sangat fasih. Suara dan bacaan Wali Paidi bagaikan suara dan bacaan Imam Masjidil Haram. Setelah mendengar salam barulah pemuda ini seakan tersadar kembali lagi ke dunia. Setelah membaca wirid seperti pada umumnya Wali Paidi mundur, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat Wali Paidi mendekati pemuda Thorikot ini. "Sampean di sini aja, dan mualilah berzikir seperti yang sampean lakukan," kata Wali Paidi. "Iya Mas Paidi," jawab pemuda ini singkat. "Ingat pesan saya tadi," kata Wali Paidi lagi. Pemuda ini mengganggu. Setelah ketiga orang yang ikut jamaah tadi keluar, Wali Paidi berdiri mematikan lampu musola dan ikut keluar. Tinggallah pemuda ini sendirian di dalam musola. Pemuda Thorikot ini lalu duduk bersila dan memulai membaca Fatihah, tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan diteruskan tawasul kepada guru-gurunya. Setelahnya barulah pemuda ini mulai membaca wirid yang selama ini selalu istiqomah ia baca. Lama-kelamaan suasana mulai berubah, angin yang tadinya menghembus sepoi-sepoi berubah menjadi kencang. Satu persatu benda-benda yang berada di dalam musola mulai hilang satu persatu, bahkan dirinya juga terasa ikut hilang. Beriringan dengan hilangnya tubuh pemuda ini, tampak di pengimaman ada cahaya putih yang kecil. Hanya cahaya ini yang tampak karena semuanya telah hilang dalam pandangan mata pemuda ini, dan dengan sayup-sayup mulailah terdengar suara orang yang berlalu lalang membaca ta'bir dan tahmid. Cahaya yang tadinya kecil mulai membesar dan teranglah seluruhnya. Dan tampaklah dengan jelas di depan pemuda ini bangunan segi 4 yang tertutup kain hitam yang di sekelilingnya terlihat banyak orang yang berjalan mengitarinya. Masya Allah, ternyata pemuda ini telah berada di Makkah, di dalam Masjidil Haram. Pemuda ini membatin, benarkah aku ini sekarang berada di Masjid Haram? Timbul keraguan di dalam hati pemuda ini. Dengan perlahan dia meletakkan tangannya di atas marmer masjid. Ada sesuatu yang hangat yang mengalir ke tangannya. Ini marmer sungguhan, batin pemuda ini lagi. Lalu pemuda ini berdiri melihat lalu lalang orang-orang yang sedang bertawaf. Ratusan ribu orang berjubel jadi satu dengan pakaian putih saling bersahutan memuji Allah. Pemuda ini lalu teringat dengan pesan Wali Paidi. Kemudian duduklah pemuda ini dan mulai membaca, la haula wala quwata illa billah. Ketika bacaannya sampai ke bacaan yang ketiga, datanglah angin yang sangat kencang, bumi maka serasa bergoncang, seakan kena gempa, dan tanpa bisa dicegah tubuh pemuda Thorikot ini terguling-guling. Suasana menjadi gelap, tubuhnya baru terhenti ketika menabrak sesuatu. Berangsur-angsur suasana menjadi tenang kembali, pemuda ini mulai membuka matanya. Betapa kaget dirinya, ternyata dia sekarang berada di atas tumpukan sampah. Tempat yang tadinya dikira Masjidil Haram ternyata tempat pembuangan sampah.